Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyinggung partai pengkhianat dalam koalisi pendukung Anies Baswedan. Dia tidak menyebut siapa partai yang dimaksud, tapi Andi menyebut bahwa Demokrat akan setia dengan PKS. Bagaimana Partai Nasdem menanggapi cuitan tersebut? Sudah bergabung bersama kami politisi Partai Nasdem Bestari Barus dan juga Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, selamat sore Bapak-Bapak. Malam. Iya, kami juga sebelumnya sudah mengundang perwakilan dari Partai Demokrat, tapi masih belum bersedia dan juga berkenan untuk bergabung dalam dialog kita pada sore hari ini. Saya ke Pak Bestari dulu ya, pertama ya. Oke, saya ke Pak Burhan. Pak Burhan, Anda bagaimana sih melihat tweet dari Andi Arief tersebut? Ya, tweet Bung Andi Arief itu sebenarnya memakai bahasa komunikasi politik yang disebut dengan istilah low context. Jadi dalam istilah komunikasi politik itu ada low context, ada high context. High context itu umumnya memakai bahasa pasemon, bahasa simbolik yang memerlukan tafsir. Sementara low context itu satu jenis komunikasi politik yang sangat mudah dipahami tanpa memerlukan interpretasi secara mendalam. Kita sudah paham arahnya kemana. Nah, tweetan Bung Andi Arief itu tanpa harus menjadi pengamat politik, kita bisa paham itu satu sindiran kepada Nasdem, karena dua partai koalisi partai pendukung Anies, yaitu Koalisi Perubahan, Nasdem, Demokrat, dan PKS, hanya Nasdem yang tidak disebut. Jadi cuitan Bung Andi Arief mengatakan ada pengkhianat dan Nasdem, PKS, dan Demokrat solid untuk mengusung Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya, mengapa Bung Andi Arief memakai bahasa seterang benderang ini? Dugaan saya memang ada isu yang memanaskan antara kedua belah kubu, Nasdem dan Demokrat, terutama berkaitan dengan isu cawapres. Karena kita tahu ya, Demokrat itu menginginkan cawapres AHY, dan saat yang sama dari sisi timeline, itu sebaiknya Anies menurut versi Partai Demokrat itu segera mengumumkan cawapresnya. Nah, alasannya masuk akal menurut saya, yaitu waktu yang tersisa itu tinggal 6 bulan, sementara Anies dalam posisi ketinggalan dalam survei, sehingga perlu mengumumkan cawapres, tentu dalam persepsi Demokrat adalah Anies, sesegera mungkin. Karena waktu kampanye mepet cuma 70 hari ya, waktu menjelang pemilu less than 6 months. Nah, argumen Nasdem sendiri juga tidak kalah masuk akal. Mengapa timeline terkait dengan pengumuman cawapres Mas Anies itu last minute? Karena argumen Nasdem yaitu berkaitan dengan sosok Mas AHY yang secara elektoral tidak punya nilai tambah. Karena kita tahu Mas AHY meskipun populer sebagai cawapres, tapi basis pendukungnya itu overlap dengan pendukung Mas Anies, yaitu di wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Banten. Mas AHY lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Padahal justru di dua provinsi kunci ini, yang merupakan basis NU, Mas Anies perlu mendapat pendongkraan ya secara elektoral. Dan itu tidak didapatkan dari Mas AHY. Jadi dua-duanya punya argumen bahwa kemudian Nasdem punya ijtihad politik ya, mencari nama cawapres yang berasal dari kalangan NU, menurut saya satu hal yang punya basis empirik juga. Tetapi pertanyaannya apakah Demokrat mau terima? Nah, ini yang kemudian menimbulkan semacam dinamika ya antara Nasdem dan Demokrat. Baik. Jadi tidak perlu menjadi pengamat politik untuk bisa mengetahui apa arti dari tweet tersebut ya. Saya ke Pak Bestari. Pak Bestari bagaimana? Apakah Nasdem merasa ditunjuk dari tweet tersebut begitu? Ya, pertama itu tidak perlu terlalu disikapi ya, karena itu bukan statement resmi dari Partai Demokrat. Mungkin itu hanya keisengan atau bisa juga itu sebagai satu sikap diakibatkan oleh krisis eksistensi. Kita tahu bahwa Pak SBY itu adalah tokoh bangsa ini yang cukup santun, begitu juga Bung AHY selaku ketua umum juga orang yang santun di dalam menyampaikan narasi kata-kata. Jadi saya kira mereka tidak akan tertular dengan apa yang disampaikan oleh AA itu dalam konteks mungkin
itu tadi yang saya sebutkan, iseng atau krisis eksistensi. Koalisi ini dibentuk juga bukan untuk satu tujuan berkhianat, karena sesuatu yang dibentuk untuk tujuan pengkhianatan hanya akan melahirkan satu pengkhianat baru. Dan perlu diketahui oleh masyarakat, masyarakat juga jadi bertanya-tanya, ada apa itu Demokrat? Mereka tahu kok bagaimana Nasdem itu bisa dikatakan berdarah-darah di dalam mengusung Pak Anies ini paling depan, tiba-tiba di ujung itu kok ada gitu loh yang memberikan cap-cap miring kepada Nasdem. Saya tidak melihat itu, masyarakat justru tidak melihat ini Nasdem itu mau berkhianat dari mana ya? Wong digebukin, dia apa terus jalan terus gitu, dan nggak pernah kemudian mengatakan akan mundur dari situ, nggak juga genit-genitan ke sana sini, kan begitu. Nah justru kita sebetulnya bertanya ini apakah kemudian seorang kader di Demokrat ini ada nggak kemudian mendapatkan updating informasi kekinian tentang bagaimana sudah perkembangan daripada pencapresan koalisi ini. Itu yang perlu kemudian menjadi perhatian dari Partai Demokrat, sehingga tidak kemudian ada simpang siur, ya semua bisa bicara gitu loh. Dan kemudian juga bahwa cawapres itu kalau alasannya, katakanlah alasannya cawapres gitu, apa sih yang mau diburu gitu? Belanda masih jauh bro, kan begitu, iya kan? Nah, daripada itu kemudian bahwa disangkakan ini elektabilitas ini harus dinaikkan. Gini, ada cara lain ya selain kemudian ngeburu-buru capres itu untuk mengumumkan nama gitu. Ya apa nggak lebih baik kemudian mengkonsolidasikan warga negara ini atau konstituen, calon konstituen untuk berkumpul menghadirkan Pak Anies bila mana perlu lebih besar dari apa yang digelar Nasdem di apel siaga di Senayan. Kan itu akan lebih baik, justru akan meningkatkan juga elektabilitas daripada Pak Anies kalau tujuannya adalah menaikkan elektabilitas itu sendiri. Hari ini Pak Anies masih lebih sering jalan sendiri dengan Nasdem, PKS, mudah-mudahan menyusul Demokrat segera mengkontribusikan seluruh kekuatan infrastrukturnya untuk ini menjadi satu hal yang bersama-sama menaikkan, meningkatkan elektabilitas Pak Anies, keterkenalan Pak Anies di tengah masyarakat. Ini menjadi penting gitu. Nah saya kira itu sebagai awalan. Nanti kita bicara tentang siapa sih sebetulnya cawapres yang kita diharapkan oleh masyarakat juga. Saya kira itu. Baik, baik. Kalau kita bicara soal tadi Anda bilang usaha-usaha untuk menaikkan elektabilitas, Anda juga akan membahas begitu ya, kira-kira siapa sosok yang cocok? Nah, kita akan bahas pada segmen berikutnya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita kembali lanjutkan perbincangan bersama politisi Partai Nasdem Bestari Barus dan juga Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Kita sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Demokrat, tapi belum ada yang bersedia untuk bergabung pada sore hari ini. Saya ke Pak Bestari. Pak Bestari, ini publik jadi bertanya-tanya sebenarnya bagaimana pola komunikasi di dalam internal koalisi? Karena sampai ada tweet seperti ini dan juga tadi Pak Burhan sebelumnya mengatakan bahwa tidak perlu ahli politik untuk menilai atau ahli komunikasi begitu ya untuk menilai arti dari tweet tersebut begitu. Komunikasi berjalan sangat baik gitu, dan kami diupdate oleh anggota-anggota kami yang tergabung di dalam tim 8 tentunya. Nah, di sana mereka membahas tentang kriteria sudah jelas, ya kan? Kriteria cawapres itu ya itu yang mampu berkontribusi untuk kemenangan, kemudian punya pengalaman, kemudian dapat bekerja sama, artinya satu visi, kemudian ada chemistry di antara mereka, itu juga lebih baik. Dan yang paling penting adalah bahwa tokoh ini nanti adalah yang mampu mensolidkan, merekatkan koalisi ini. Ingat, koalisi ini terdiri dari 3 partai. Hari ini menjadi ujian bagi Pak Anies untuk bijak, arif, dan kemudian mengkomunikasikan secara baik, sehingga semua partai yang berkoalisi dapat menerima bahwa inilah figur yang paling cocok, merekatkan, dapat bekerja sama,
ya punya ada chemistry juga, berpengalaman, dan tentunya juga satu visi. Nah, ini tidaklah perlu terburu-buru, mengingat kita pernah menyampaikan sebagai satu saran dan usulan bahwa jangan, Wakil Ketua Umum kami Ahmad Ali menyampaikan, jangan ada deklarasi atau pengumuman calon wakil presiden sebelum sebelah sana dua-duanya mencalonkan. Ini akan lebih asik. Ini suatu strategi, gitu. Dan mudah-mudahan kemudian kita berharap bahwa kesantunan dari Pak SBY, Pak AHY ini dapat diketuk tularkan kepada saudara kita ini, Andi Arief, agar masyarakat bangsa ini, khususnya pendukung Pak Anies Baswedan, tidak kemudian menjadi bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa mesti ribut sekali tentang kapan cawapres harus diumumkan, siapa namanya gitu loh. Mereka udah nggak peduli tentang itu, yang penting Anies dicalonkan. Dan mereka juga berkata di sosial media yang saya ikuti, jangan buru-buru, biarkan kita paling belakang mengumumkan. Itu strategi jitu. Baik. Menurut kawannya para pendukung Anies gitu. Baik. Pak Burhan, saya mau ke Anda. Ini yang cukup menarik, tadi dikatakan bahwa sejauh ini dari banyak hasil survei, ternyata Anies juga tidak bisa menaikkan elektabilitas cukup tinggi. Tadi juga sudah dikatakan bahwa strateginya mengumumkan bakal cawapres menjadi urutan terakhir begitu. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini strategi yang bagus atau justru bisa memainkan strategi lain yang lebih bagus lagi? Ya, pertama begini ya. Pertama, sosok cawapresnya siapa? Karena ada elektabilitas, ada potensi elektabilitas. Nah, kelemahan Mas Anies kan di 2 provinsi kunci, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, pertama kali Pilpres dilakukan secara langsung 2004 sampai terakhir 2019, 2 provinsi ini kunci. Tidak ada capres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pak Jokowi kalah 2 Pilpres, 2014 dan 2019 di Jawa Barat, tetapi masih bisa menang secara nasional karena beliau menang telak di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data per hari ini, Mas Anies itu lemah sekali di 2 provinsi kunci ini. Artinya, pendamping Mas Anies itu harus cawapres yang punya potensi menaikkan elektabilitas Mas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kebetulan 2 provinsi ini itu basis NU. Jadi kalau kemudian muncul pemikiran untuk mendorong tokoh NU, menurut saya make sense dalam rangka tadi menambal kekurangan elektoral Mas Anies. Nah, pertanyaannya timingnya kapan? Nah, kalau berkaitan dengan timing, memang ada plus minus. Kalau diumumkan lebih cepat, plusnya adalah konsolidasi menjadi lebih cepat. Tidak ada partai yang menunggu dalam suasana ketidakpastian, karena sudah jelas siapa capres, siapa cawapresnya. Tetapi kelemahannya adalah kalau misalnya cawapres yang diusung itu tidak memenuhi kriteria ideal untuk menambah elektabilitas Mas Anies di Jawa Timur sama Jawa Tengah, itu sekeras apapun kerjanya berat juga gitu loh. Apalagi ya, kalau misalnya diumumkan dari awal juga punya potensi cawapres tadi termasuk capresnya akan menjadi target, karena otomatis kan seperti ikan dalam akuarium kan, terang benderang kelemahannya akan dikuliti ya. Itu kelemahannya kalau diumumkan lebih awal, termasuk nih ya, kalau misalnya diumumkan lebih awal, mereka cawapres yang awalnya punya ekspektasi dipilih oleh Mas Anies sebagai cawapres, itu kalau nggak kepilih kan lari ke tempat lain. Nah, kalau misalnya mengumumkan di ujung, plusnya adalah kalau misalnya capres lawan ya, misalnya Ganjar atau Pak Prabowo mengumumkan lebih awal siapa cawapres mereka, nah mereka yang tidak dipilih sebagai cawapres Pak Prabowo atau Mas Ganjar, kalau kecewa mereka bisa pindah ke Mas Anies. Jadi memang ada plus minusnya ini. Ini soal tidak ada yang ideal ya dalam politik. Tetapi Mas Anies memang harus mengambil keputusan yang paling sedikit mudorotnya. Nah, ini memang tidak mudah, perlu istikharah gitu ya.
Oke, oke. Baik, saya kembali tanyakan ke Pak Bestari. Jadi dengan adanya tweet tersebut, sekali lagi saya pertanyakan kepada Anda, apakah Nasdem merasa tersindir dengan adanya tweet itu? Tidak perlu saya kira, karena itu bukan datangnya dari Pak SBY atau Pak AHY. Sesungguhnya tentulah para pemimpin ini, pemimpin partai politik ini yang seharusnya berdiskusi, bersuara, memutuskan apa yang terbaik ke depan. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup adalah janganlah emosional gitu loh, dan kemudian berstatement dan kemudian menjadi kurang santun ketika hanya karena adanya keinginan yang belum bisa terpenuhi gitu loh, ya kan. Mari kita sampaikan baik. Jadi sejauh ini keinginannya memang belum terpenuhi begitu. Jadi ini salah satu caranya untuk memenuhi keinginan itu menurut Anda? Saya nggak tahu apakah itu yang dipakai dengan gaya itu. Yang jelas yang kita boleh percaya adalah apa yang disampaikan sekurang-kurangnya oleh Pak AHY selaku dia ketua umum. Jadi kalau kita sikapi ke bawah-bawah ini, ya nanti ini yang memutuskan seharusnya pimpinannya, tapi kita dengar di bawah-bawahnya, nanti kita kacau sendiri. Dan saya kira sampai hari ini bahwa ini solid, dan saya yakin kesantunan Pak SBY, kesantunan Pak AHY ini akan turut menjaga koalisi ini maju terus ke depan, membawa Anies menjadi presiden tahun 2024. Nasdem terdepan. Baik, berarti kita abaikan saja ya tweet atau cuitan dari Ketua Bapilu, dan kita tunggu bagaimana hasilnya nanti, kapan diumumkannya, kita sama-sama tunggu, dan juga siapa tokohnya begitu ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini.